Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Amel Devinanda. Untuk semua subscriber setia saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng di atas ini. Oke, sekarang pembahasannya agak sedikit berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Ini saya mau sedikit menjawab pertanyaan kemarin yang banyak bertanya, emang Amel jualan apa sih? Terus suka dukanya jualan online itu apa sih? Gitu kan. Saya sedikit cerita pengalaman pribadi saya semua ini yang akan saya ceritakan. Jadi ya saya jualan onlinenya itu sepatu. Dan untuk merek sepatunya sendiri udah pakai merek sendiri, yaitu Mela Collection. Kenapa nama brandnya Mela Collection? Karena sebenarnya nama asli saya itu bukan Amel. Jadi Amel itu adalah nama kesayangan atau nama panggilan dari orang-orang terdekat saya. Nama asli saya itu Melantina, dan itulah dibikin brand jadi Mela Collection gitu. Untuk sepatunya sendiri saya jualan sepatu cewek. Itu nanti Instagramnya saya lihatkan di sini. Alhamdulillah online saya saat ini udah lumayan, meskipun belum terlalu besar, tapi alhamdulillah udah bisa menghidupi saya dan sedikit membantu untuk orang tua saya yang di kampung serta adik saya dan keluarga gitu. Suka dukanya apa sih jualan online? Terus susah nggak sih jualan online? Kalau dibilang susah, ya susah banget, apalagi dari awal. Dan kebetulan saya juga hidup sendirian, jadi saya benar-benar harus pintar-pintar banget mengolah untuk bisnisnya biar tetap jalan. Jadi saya memulai bisnis kembali online itu baru kurang lebih 5 tahun ke belakang. Jadi awal pertama saya ke Bekasi lagi itu benar-benar dari nol, nggak punya modal sama sekali. Dari situ saya mulailah jualan dropship sepatu. Kebetulan karena sebelum 5 tahun ini ya ada beberapa permasalahan yang belum bisa saya share. Jadi saya mulai dari nol di Bekasi, mulai dropship, bukan pakai brand sendiri, yang pasti pakai brand orang. Saya jualan sedikit-sedikit dan mulai bekerja dulu di perusahaan alat peraga sekolah waktu itu. Dan kebetulan saya cuma bertahan nggak sampai 2 bulan di perusahaan itu karena saya memutuskan untuk fokus di online. Jadi saya keluar dengan baru itu, saat itu saya baru punya kuat modal itu cuman sampai 1 seri sepatu aja. Jadi saya coba stok 1 seri sepatu dengan pakai brand sendiri, dan untuk model-model yang lainnya saya masih dropship. Saat itu saya optimis karena kalau memang saya orangnya nggak bisa fokus, jadi kalau kerja melakukan banyak hal itu agak membingungkan buat saya. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari tempat kerja saya sebelumnya, saya fokus di online. Saat itu jatuh bangun sih di online, dan jujur memang kalau dibilang untuk saat ini lebih banyak dukanya dibanding sukanya, karena online saya juga belum yang punya banyak karyawan, masih kebanyakan hal masih saya lakukan sendiri. Karyawan pun saya cuma baru dibantuin sama 1 orang, itu pun juga cuma untuk packing, untuk admin dan lain-lain masih saya yang pegang. Dan dari awal itu yang paling susah itu pasti jualan gimana sih cara jualannya lagi gitu, cara memulainya lagi tuh gimana, sementara saya nggak punya modal buat beriklan, untuk ngebayar endorse artis saya nggak ada. Ya akhirnya saya memulai dengan semua sistem gratisan. Di Shopee saya gunakan yang push per 5 jam, per 4 jam sekali buat 5 produk. Itu nggak pernah terputuskan, saya selalu pakai itu. Dan untuk Tokopedia karena nggak ada yang gratisannya seperti itu, saya menggunakannya apa? Waktu itu saya lebih rajin ngedit. Jadi kan kalau misalnya kita ngedit produk atau ngedit deskripsi atau apapun yang di Tokopedia, saat diupdate otomatis itu jadi ke produk terbaru lagi kan yang muncul. Jadi lebih ada kemungkinan untuk dilihat untuk calon customer kita gitu, dibandingkan kita udah bikin, udah upload, semua udah ditinggalin. Itu nggak ada gunanya sama sekali. Kecuali kalian banyak modal, mau diiklanin, didiemin nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak punya modal, mau gratisan, ya harus capek. Entah itu kalian ngedit stoknya, entah itu kalian ngedit deskripsinya, ataupun ngedit fotonya. Misalnya
hari ini yang jadi foto utama yang model mana, nanti besoknya yang jadi model utama yang foto mana, kayak gitu. Dan saya lakuin itu selama ya sambil jalan gitu, dan juga di status-status WhatsApp alhamdulillah tiap hari ada penjualan, meskipun nggak yang seramai sekarang ya, waktu itu masih baru 1-2 gitu dalam sehari, tapi alhamdulillah kalau buat saya makan dan hidup di Bekasi masih bisa, dan alhamdulillah banyak orang yang support juga sih di sini gitu. Meskipun bukan saudara ya, jadi semua yang support saya di sini itu, saya di sini benar-benar sendiri. Jadi yang support saya itu benar-benar yang baru kenal saya di Bekasi, dan alhamdulillah mereka baik dan welcome sama saya. Jadi banyak bantuan dari mulai moral, entah itu saat saya nggak bisa makan mereka yang bayarin makanan saya. Terima kasih banyak pokoknya untuk teman-teman saya yang di Bekasi. Nah, untuk langsung aja di ini ya, saya udah mulai majunya itu, mulai sedikit ada peningkatan jualan online saya. Waktu itu saya jualan karena sepatu tetap jalan, dan alhamdulillah dari satu seri itu udah mulai banyak. Saya punya kayak gudang kecil nih, kayak gini nih, gudang kecil ini saya tapi enggak yang rame gitu, ada tiap hari tapi yang enggak yang nyampe omset puluhan juta, itu enggak. Akhirnya waktu itu saya tertarik jualan bukunya Tia Aristia. Nih, saya sempat jadi resellernya Mbak Tia Aristia, dan alhamdulillah saat itu enaknya Mbak Tia itu support gitu ke resellernya, jadi dia nggak egois yang jualan sendiri, enggak, dia bikinin kayak akun buat reseller, terus dia bantu promosiin. Jadi saat itu penjualan saya tiba-tiba meningkat dari saya bisa jualan dalam kurang lebih dalam 1 minggu kalau nggak salah, dalam 1 minggu itu bisa 100 buku saya laku. Dari dalam 1 bulan saya bisa bahkan hampir 1000, waktu itu sempat ada 1 hari 100 juga kan, 1000 buku. Dari situ saya punya modal lah untuk ini saatnya saya buat mengiklankan lagi sepatu saya gitu. Dari modal yang dari buku Mbak Tia ini, yang saya cuma bisa jualan sekitar 2 bulan, nggak nyampe 3 bulan, karena bukunya keburu udah nggak dipromosiin lagi gara-gara banyak permasalahan lah ya. Mungkin sebagian udah tahu yang dipermasalahkannya apa tentang buku Mbak Tia Aristia, padahal menurut saya nggak ada yang salah. Tapi ya is okay lah ya, saya seenggaknya udah cukup berterima kasih sama Mbak Tia, karena berkat saya jualan produk bukunya Mbak Tia, saya punya modal buat ngembangin lagi bisnis sepatu saya. Meskipun jualan buku Mbak Tianya udah nggak bisa lagi gitu kan, karena dari sananya. Akhirnya dari modal, dari keuntungan yang buku Mbak Tia itu, saya beranikan produksi lebih banyak sepatu, dan beranikan lagi untuk endorse. Saya endorse permulaan itu waktu kemarin bulan Maret atau April 2020 ini, mohon maaf 2021 ini, saya endorse 4 selebgram. Aduh saya lupa siapa aja, pokoknya ada Mbak Imas, terus artis-artis TikTok gitulah kalau nggak salah. Saya mau nyoba soalnya dengan beriklan di TikTok gitu, mau nyoba apa bagus enggak gitu, dan alhamdulillahnya bagus. Jadi nggak sia-sia modal yang saya keluarkan yang lumayan banyak, dengan tekad bismillah aja. Bismillah, yakin, dan niatnya memang juga buat orang tua saya. Jadi keuntungan yang dari buku kemarin itu saya keluarin buat modal sepatu dan bayar endorse. Dalam 1 bulan kembali lagi untungnya. Jadi saya udah bisa sewa ruko dan buka konter kecil-kecilan ya, karena ruko sayang kan gak dimaksimalin. Jadi sepatunya tetap jadi nomor 1. Sekarang yang lagi saya fokusin tetap di sepatu. Terus buku udah stoknya masih ada, masih jualan juga di Shopee dan Tokopedia, cuman udah enggak sebanyak dulu. Udah ya sehari 1 aja udah alhamdulillah gitu, cuman mau ngabisin stok aja. Sepatunya insya Allah terus berjalan. Dan sekarang saya ini juga baru merambah ke YouTube untuk kita sharing. Sebagai ya, saya belum menjadi orang yang sukses dalam bidang apapun sebenarnya, tapi saya lagi berusaha untuk menggapai kesuksesan itu. Dan siapa tahu kita bisa bareng-bareng saling sharing. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari pengalaman saya, atau itu yang mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk
yang pemula banget nih, yang masih bingung mulainya dari mana, caranya bagaimana, terus cara ngadepin keluarga atau mungkin tetangga yang kalau misalnya jualan online itu kan lebih ke kayak yakin ya kan untungnya nggak jelas gitu dibanding kerja. Itu sih agak susah, tapi boleh nanti coba kalian tanyakan apa aja, nanti coba saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang apapun itu. Insya Allah kalau yang memang bisa di sharing akan saya sharing. Yang pasti jualan online itu kalau untuk saat ini menurut saya sih harusnya yang masih kerja ataupun apalagi yang nggak kerja ya harus punya deh channel untuk jualan online, karena apalagi lagi covid kayak gini banyak ide, banyak banget yang bisa kalian maksimalkan daripada kalian lagi covid nih misalnya, apalagi yang di PHK ya udah otomatis pasti harus banget kalau yang udah nggak punya kerjaan harus memaksimalkan waktunya dibanding kalian cuman rebahan nonton TV mengeluh dengan keadaan, itu nggak ada gunanya. Mendingan kalian berusaha memotivasi diri sendiri, apa nih yang kita ingin gitu. Kita pengen punya rumah, ya berarti kan kita harus kerja. Kalau kita dikeluarin dari tempat kerja, ya berarti kita harus usaha. Usaha apa? Banyak kok, banyak banget usaha, yang penting itu kalian mau gitu. Jadi suka dukanya tuh banyak dukanya kalau untuk saya, karena saya belum jadi sukses, tapi alhamdulillah udah lumayan berjalan. Sukanya ya alhamdulillah udah bisa transfer tiap bulan ke kampung, udah bisa mencukupi kehidupan sendiri nggak tanpa merepotkan siapapun, karena moto saya dari dulu nggak pernah mau merepotin siapapun. Makanya saya hidup di kota orang, dimanapun saya nggak pernah mau numpang atau ngerepotin keluarga saya, saudara atau siapapun. Pasti insya Allah saya selalu kalau bisa saya usahain semuanya sendiri gitu. Nah, untuk sharingnya saat ini cukup sekian dulu. Kalau misalnya masih ada yang pengen denger sharingan saya tentang apa, ceritanya tentang apa, boleh nanti di komen aja. Nanti saya akan ceritakan. Atau mau bertanya tentang online Shopee saya, Tokopedia, ataupun Instagram saya yang jualan, terus tekniknya kayak gimana, jualannya apa, dan detail-detail yang lain, kalian boleh banget nanya ke saya. Nanti insya Allah saya jawab. Kalaupun misalnya yang nggak kebaca di komen atau di komen bawah ini, kalian juga boleh DM ke Instagram saya. Ini Instagram pribadi saya yang Amel Devinanda. Nanti insya Allah saya bales, atau mau dibikinin konten apa juga boleh. Dan mohon maaf karena saya kebetulan baru banget di YouTube, jadi memang agak sedikit mungkin agak ngomongnya masih belepotan atau apa, mohon dimaklum. Dan terima kasih udah subscribe dan udah setia nontonin channel Mela. Pokoknya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan